Baik, terima kasih kepada kedua hambanya yang telah memimpin kita dalam pujian. Dan Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang layak kami puji, layak kami sembah, segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya bagimu. Kami bersyukur benar Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami masih bisa berjalan Tuhan, masih bisa melihat, masih bisa bernafas Tuhan, semata-mata karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, dan terkhususnya kami bersyukur Tuhan untuk waktu anugerah. Tuhan boleh memanggil kami, Tuhan boleh menarik kami Tuhan dari setiap tempat, dari setiap waktu Tuhan, untuk boleh berkumpul di sini Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu dan dengar firman-Mu. Bapa di surga, kami akui benar Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai pengikut-Mu Tuhan, kami kadang tidak mampu, kami kadang tidak sanggup. Tetapi biarlah Bapa di surga, ibadah malam atau sore hari ini Tuhan membawa pemulihan bagi kami, membawa sukacita, kemenangan, dan keberkatan bagi kami Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan. Kami telah dengar firman, kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami akan dengar firman-Mu. Bapa di surga, tolong kami terbatas dalam memahami Bapa di surga, tetapi biarlah Roh Kudus bekerja sedemikian rupa, mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan Tuhan, boleh kami simpan dalam hati, dan Tuhan kuatkan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami semua hari pas hari. Dan anak-Mu Tuhan yang akan berbicara atas nama-Mu tidak lebih baik ya Tuhan daripada hamba-hamba-Mu yang hari ini boleh mengikuti ibadah. Tetapi biarlah tutur kalimat bahasa yang disabrangkan dapat boleh tepat mendarat di setiap hati kami, yang olehnya firman Tuhan itu menguatkan dan juga memberkati setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan dengar firman-Mu, dan sekali lagi Tuhan, sebelum kami dengar firman-Mu, kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah itu semua tidak menjadi batu sandungan untuk kami dapat berkat firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami siap untuk dengar firman-Mu. Amin. Baik, Bapak Mama, Kakak Adi yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita sangat bersyukur yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah yang punya kepala pelayanan, dan juga oleh kasihnya kepada hamba-hamba Tuhan di PD Adelpos Bapak Adi, boleh mempercayakan beta sebagai yang masih mungkin dikatakan masih anak-anak masih muda, boleh berdiri di sini berbicara atas Tuhan punya nama. Itu satu sanjungan atau mungkin satu hal yang luar biasa bagi beta pribadi. Dan beta juga sedikit berbagi sebelum beta perkenalkan nama. Bapak Adi kontak untuk boleh berbagi firman Tuhan atau melayani bersama-sama. Dan beta minta Bapak Adi mungkin ada foto WL dengan pemusiko dengan nama, beta mau coba bikin poster. Lalu Bapak Adi kirim kakak Farel dan kakak Putri pun foto. Nah dia bilang ini anak-anak nih. Jadi beta pun sangka tuh ini mungkin ada salah kirim kok, bagaimana, karena beta kira kan PD, jadi mungkin yang biasa bawakan tuh orang-orang dewasa dong. Tapi beta sonde mau tanya, biar saja yang mana fotonya dan siapa namanya, beta kasih masuk sah. Dan itu menjadi perenungan yang besar bagi beta, bahwa puji Tuhan bahwa kita melihat di sini ada satu bukti nyata Tuhan Yesus, bahwa Tuhan bisa pakai siapa sah. Amin kok. Tidak lihat dia mau dari latar belakang bagaimana, dia rusak dari mana, atau dia umur berapapun. Tapi kalau Tuhan pakai dia dan Tuhan benar-benar angkat dia untuk jadi berkat, maka siapapun kita tidak akan bisa menghalanginya. Amin, Bapak Mama. Jadi beta juga mau untuk supaya kita tidak melihat siapa yang di depan, amin. Tetapi kita melihat kuasa Tuhan yang bekerja bagi anak-anak Tuhan yang melayani hari ini. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan dulu, Bapak Mama. Ya, baik, Bapak Mama yang berkata oleh Tuhan, tanpa memperpanjang kata, beta lupa memperkenalkan diri lagi Baik, beta perkenalkan nama sedikit dulu Bapak Mama supaya kita batogor di luar, bisa tahu nama beta perkenalkan nama sedikit dulu. Nama saya Yeriko Bapak Mama Yeriko Umbu Nda Pamerang, ada umbu di tengah itu. Berarti sudah tahu, berarti saya dari Sumba Bapak Mama Dan saya saat ini berjemaat di Gemit Gloria Kai Putih Bapak Mama. Dan karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan, dan juga karena cinta kasih Tuhan, Tuhan boleh memberkati beta, dan beta sekarang boleh ada di Fakultas Teologi UKAW Kupang, dan baru semester 6 Bapak Mama. Mohon dukungan doa biar dalam pendidikan juga beta boleh dengan baik menyelesaikannya, dan semua yang kita lakukan ini demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik Bapak Mama, kita sama-sama buka Alkitab kita dulu untuk kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Injil Lukas Bapak Mama Injil Lukas di dalam Perjanjian Lama.
Ya, di baru kok Pak Mama. Haleluya, berarti masih semangat kok. Ya, kita berharap kita masih semangat. Amin. Ya, persekutuan doa tuh begitu Pak Mama, ada persekutuan dan doa. Jadi harus konsekuensinya bahwa lebih banyak persekutuan dan doanya di dalam. Amin Pak Mama. Jadi Pak Mama yang siap-siap persekutuan doa harus tahu bahwa lebih banyak doa dan dengar firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan hari ini yang terambil dalam Injil Lukas di Perjanjian Baru. Pak Mama yang terkasih, kakak adik semua, Injil Lukas pasal 9. Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-57 hingga ayatnya yang ke-62. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Semua sudah dapat kok Bapak Mama? Amin. Baik, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, kalau sudah dapat bisa perhatikan Alkitab masing-masing dan beta atau saya akan bacakan bagi kita semua. Di situ di bawah perikop hal mengikut Yesus ayat 57 dari Injil Lukas pasal 9. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja membaca, tidak saja merenungkan, tapi mau menyimpan dalam hati dan berdoa. Tuhan tolong kotong semua untuk kotong bisa lakukan Dia punya firman. Baik Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi salam. Shalom. Ya, sekali lagi beta sangat bersuka cita dan bersyukur boleh ada di tengah Bapak Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Dan ketika beberapa waktu lalu Bapak Adi kontak untuk berbagi berkat firman Tuhan, beta gumuli kira-kira Tuhan bagaimana atau apa yang harus beta bawa sesuai dengan kebutuhan umat, begitu. Jadi bukan karena beta mau-mau atau karena beta punya suka-suka di mana, tapi biarlah semua karena tuntunan Tuhan, begitu. Karena Tuhanlah yang mau menyampaikan apa melalui beta yang hina ini. Dan beta terngiang-ngiang sekali tentang mengikuti Yesus, tentang mengikuti Tuhan. Dan beta lihat teks di dalam Injil Lukas pasal 9 dan beta mau mendalami di firman Tuhan. Beta akan bagikan bagi kotong semua yang beta percaya semua pasti juga karena tuntunan daripada Roh Kudus sendiri. Amin ya. Tadi Mama juga sampaikan bahwa kotong mau belajar pintar bagaimanapun, tapi kalau tidak ada Tuhan dalam kita hidup itu sia-sia. Bahkan kita akan menjadi orang bodoh lagi kalau Tuhan tidak ada. Makanya beta bersyukur bahwa biar kotong yang mungkin tidak dilihat ya. Siapa yang mau lihat kotong? Tidak ada mungkin. Tidak ada yang kenal kita. Tapi kalau kita menyerahkan hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, maka kita akan jadi berkat luar biasa bagi banyak orang. Amin ya Bapak. Amin. Bapak Mama. Ya, jadi Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, tadi yang saya bilang bahwa pergumulan apa kira-kira untuk Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan tentang mengikut Tuhan Yesus. Nah, kalau berbicara mengikut Tuhan Yesus, ini mungkin bukan tema atau topik yang pertama kali Bapak mendengar. Mangkali dari sekolah minggu itu sudah dengar tentang ikut Tuhan Yesus Dari sekolah minggu, lalu kotong kasih CCD, lalu juga kotong boleh ambil perjamuan dan kotong menjadi jemaat. Kotong pola pikir tuh kalau bicara soal mengikut Yesus itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang baru. Tetapi yang menarik sekali ketika kita berbicara mengikut Tuhan Yesus, Bapak Mama, menarik sekali jika kotong beromong atau kita berbicara. Tetapi yang lebih menarik jika kita melakukannya. Amin. Ya, karena kalau berbicara banyak orang omong, semua orang bisa omong. Tapi pelaksanaan ini yang penting, Bapak Mama ya. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini di mana bagaimana kita boleh mengikuti Tuhan Yesus dengan benar. Kalau Bapak Mama tadi sudah baca teks yang kita baca, kita akan menjumpai ada kata ikut, mengikuti dan ikut. Itu semua merujuk kepada Tuhan Yesus. Dan kita belajar di sini, nanti kita akan jumpai 3 orang yang dimana ini 3 orang ini ada yang menawarkan diri ikut Tuhan Yesus dan ada yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia. Dan ini sangat menarik sekali untuk kotong belajar hari ini, dan kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kotong sebagai penjaga kaki Dian, ketua-ketua PD, orang-orang yang juga mau setia melayani. Kotong harus belajar benar Bapak Mama bahwa dalam mengikuti Tuhan Yesus itu bukan hal yang kotong harus lihat dia punya enak saja. Tapi bagaimana ketika kotong jumpai proses, jumpai hal yang tidak enak tuh, kotong tetap setia dalam itu dulu begitu, itu rules.
Ya, itu jalan yang Tuhan sediakan bagi kotong. Dan yang pertama, Bapak yang diberkati oleh Tuhan ya. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9 tadi, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan ya. Di sini ada orang, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus keluar pelayanan, aku juga ada orang di tengah jalan ikut Tuhan Yesus dan berkata bahwa Tuhan, aku akan mengikut engkau kemana saat Tuhan pergi. Jadi ketika Tuhan Yesus dalam perjalanannya, tiba-tiba ada orang, nanti kita akan cari tahu siapakah orang ini. Tetapi yang menarik, yang poin pertama kita belajar Bapak Mama atau kita renungkan bahwa ini orang ini datang kepada Tuhan Yesus, menawarkan dirinya dan berkata, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Di mana saat Tuhan pergi, beta mau ikut. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini menarik sekali Bapak Mama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus punya ciri khas itu Bapak Mama. Bukan menunggu orang, kok orang tawar diri ikut dia, tidak. Tuhan Yesus punya ciri khas itu, Bapak Mama selalu memanggil orang untuk mengikuti dia, ya. Kakak Yeriko tahu dari mana? Kita mungkin bisa lihat beberapa datanya, ya, atau perbandingan yang kita bandingkan. Terlalu banyak data di mana Tuhan Yesus punya ciri khas tuh, Bapak Mama. Selalu memanggil orang untuk mengikutinya. Contohnya, ya, di dalam Matius pasal 9 ayat 9, contohnya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Lalu juga dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan seterusnya. Dan juga Bapak yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga mau bahwa di mana Tuhan berada, di situ juga dia punya pengikut berada. Kita bisa lihat Bapak yang diberkati oleh Tuhan di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada, dan seterusnya. Jadi ada banyak banget, tapi 3 hal atau 3 ayat yang kita seberangkan bagi Bapak Mama semua. Kita melihat Tuhan Yesus punya ciri khas itu Bapak panggil orang, Bapak Mama Bapak panggil orang, kok mari ikut kok, mari datang ikut beta kok. Tetapi tidak dengan orang ini, Bapak Mama. Tuhan Yesus belum panggil nih, Tuhan belum panggil dia. Takut Yesus datang bilang, Tuhan mau kemana? Beta mau ikut Tuhan, di mana saat Tuhan pergi? Bagi beta ini hal yang luar biasa, spesial. Kenapa? Karena ini orang belum dipanggil. Dia yang menawarkan diri. Soalnya ada suruhan dari atau perintah dari manapun. Karena inisiatif dia mau ikut Tuhan Yesus, Bapak Mama. Tetapi yang menjadi pertanyaan, Tuhan Yesus punya jawaban tidak nyambung dengan apa yang dia minta. Tidak nyambungnya di mana? Kita lihat dulu Bapak Mama ya. Ayat yang ke-58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hubungannya apa Tuhan? Hubungan beta mau ikut Tuhan Yesus dengan serigala punya liang, burung punya sarang, itu hubungannya apa? Ya, Bapak harus tahu bahwa kita harus belajar dulu dasar kita bahwa kita percaya Yesus Kristus adalah Allah, amin, 100% Allah, amin Bapak Mama ya. Dan dia juga adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi ketika kita menyembah Yesus, kita bukan menyembah manusia. Amin, kok Bapak Mama? Kita menyembah Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dan dia yang menebus dosa umat manusia, dan dia bangkit dari kematian. Dan Bapak Mama tahu, kita melihat di sini, ini konteksnya bahwa Yesus adalah manusia. Tetapi kita jangan lupa, pada hakikatnya dia juga adalah Allah. Dan sebagai Allah, Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, dia punya kuasa, dia punya otoritas, dan dia maha tahu. Jadi beta yakin benar Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, ketika ini orang datang tawar diri untuk ikut Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sambar dengan itu perkataan serigala punya liang, burung punya sarang. Tuhan Yesus tahu apa motivasi, tujuan, dan istilahnya pikiran dia ketika dia mengatakan seperti itu. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan ya. Jadi Bapak Mama diberkati oleh Tuhan bahwa yang beta singgung dulu ya tadi soal bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang dia juga maha tahu. Jadi siapa yang omong dengan Tuhan Yesus itu jangan coba-coba tipu dia ya. Bapak mau tipu dia bagaimanapun, dia tahu bahwa dia Allah, dia maha tahu. Jadi kita berdusta di hadapannya ketika kita pelayanan, tapi di rumah mungkin masih pornografi contoh saja ya. Tarik kepada diri sendirilah. Mungkin masih minum mabok dan lain sebagainya, omong Tuhan penuh mulut, tapi di rumah tidak jadi berkat. Ini bagi beta pribadi, itu kurang ajar, itu omong kosong tuh. Dan kau mau tipu dengan begitu tidak akan mempan Bapak Mama, karena Allah tahu. Makanya di sini Tuhan Yesus itu langsung ngomong dengan kata-kata yang bagi beta ini keras. Serigala punya liang, burung punya sarang. Apa maksudnya? Beta bandingkan dulu dengan beberapa ayat Bapak Mama yang mengatakan atau menunjukkan kepada kita Yesus maha tahu ya. Dalam Matius 22 ayat yang ke-18. Beberapa data beta bagikan. Di situ dikatakan Matius 22 ayat 18, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata,
Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Matius 9 ayat 4. Di situ dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Jadi kalau misalkan kita berdoa, Bapak Mama datang kepada Tuhan, datanglah dengan sungguh-sungguh, amin. Karena ini berbicara tentang Tuhan. Kalau kita mau datang di Pak Gubernur, mangkali kita masih tipu-tipu, ya Pak Gubernur tidak tahu. Tapi ini datang di Tuhan Allah, amin kok. Dan ketika datang dalam ibadah persekutuan model begini, bagi beta ini pesta raya, pesta yang besar bagi Tuhan dan kerajaannya, amin kok Bapak Mama. Jadi ini bukan hal yang remeh-temeh, duduk-duduk begini lalu tidak dapat apa-apa. Uang mungkin tidak dapat, kehormatan mungkin tidak dapat, tapi sukacita, berkat, damai sejahtera itu bagi kau ada, amin Bapak Mama. Ya, itu yang kau punya, itu yang kau dapat. Jadi tidak sia-sia Bapak Mama datang duduk di sini. Ya, makanya kita sangat bersyukur Tuhan boleh panggil beta dari SMP Bapak Mama, SMP kelas 3. Ya, dan beta boleh ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan Tuhan boleh pakai beta orang yang hina dan mungkin bagi beta sendiri beta ini tidak layak Bapak Mama, tapi Tuhan boleh angkat. Itu semua karena apa? Karena kita mau, amin, dan juga karena rencananya bagi kita. Ya, jadi Bapak Mama yang berkata dari Tuhan, tadi kita sudah singgung bahwa Tuhan Yesus pasti tahu motivasi tujuan dari ini orang, dan menjadi pertanyaan kita, siapakah orang ini dan apa motivasinya? Kalau Bapak melihat di dalam Alkitab kita itu di bawah perikop itu ada ayat lagi ya di bawah ya. Matius pasal 8 Matius pasal 8 ayat 19 sampai 20. Jadi cerita ini Bapak Mama ini tidak hanya ditulis oleh Injil Lukas, tapi juga ditulis oleh Injil Matius. Dan Injil Matius ini Bapak Mama mungkin tidak selengkap Lukas, tetapi dalam Injil Matius disebutkan orang pertama ini siapa? Mungkin kita buka dulu ayatnya ya, dalam Matius pasalnya yang ke 8 Bapak Mama ya. Kita buka dulu Matius pasal 8 ayat yang ke-19, mungkin satu orang bisa baca kok. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Jadi kita dapati Bapak Mama, Matius memberikan keterangan di sana bahwa lalu datanglah seorang ahli Taurat. Nah ini menarik lagi Bapak Mama, karena ahli Taurat ini notabene bukan orang sembarang nih. Ini orang yang dalam artian ahli pakai Taurat. Nah Bapak Mama yang diberkati Tuhan, Taurat ini bukan hanya sekitar atau bukan hanya sekedar 10 hukum Allah di Keluar pasal 20 sahabat Mama. Ada hukum sipil, hukum moral, hukum seremonial, terlalu banyak hukum. Dan ahli Taurat itu mendalami Taurat. Biasanya dari kita Kejadian sampai Ulangan yang dalam istilah teologinya itu kitab Pentateuk Bapak Mama. Dan mendalami bukan hanya di 5 kitab Musa itu, tapi sampai melihat isi detail-detailnya. Su Taurat pakai ahli di depan itu berarti bukan orang sembarang. Nah orang yang bukan sembarang ini yang tawar diri untuk ikut Tuhan Yesus Bapak Mama ya. Ini bukan orang lain, bukan orang kurang ajar, ini orang yang dianggap rohaniawan waktu itu Bapak Mama. Dan yang menarik sekali bahwa kenapa tadi Tuhan Yesus jawab begitu? Kenapa Tuhan bilang serigala punya liang, burung punya sarang? Kenapa Tuhan sudah bilang mari datang ikut kau? Tapi tidak dengan orang ini. Kenapa Bapak Mama diberkati oleh Tuhan? Kita lihat dulu ya kronologinya atau konteksnya. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 8, Bapak Mama bisa lihat Alkitab masing-masing. Itu sebelum ini kejadian, ini ada beberapa peristiwa yang mendahului ini kejadian. Contohnya dalam perikop yang pertama kita bisa lihat dulu ya. Itu ada Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Lalu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Lalu yang ketiga, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Dan ini menarik Pak Mama, kenapa? Karena kalau berbicara soal Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus nih, kalau kita lihat dulu di ayat yang ke-14, maka di rumah Petrus Yesus pun melihat ibu mertua Petrus yang terbaring karena sakit demam. Bapak Mama yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sakit demam di sini bukan demam yang seperti kita alami, panas tinggi dan lain sebagainya, tidak ya. Demam di sini adalah demam Malta, Bapak Mama, kakak adik, saudara semua. Dan ini demam Malta, ini demam yang sangat sulit disembuhkan zaman itu. Demam Malta. Tetapi kita lihat mau sulit kemanapun kita lihat 13, maka apa? Dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Mau sakit apa mau ke mana tapi kalau memang Tuhan mau, Tuhan pegang saja sembuh. Amin. Makanya di sini jangan pernah ragu deh kuasa Tuhan. Mungkin katong berdoa ada sakit mangkali Tuhan tidak pernah jawab, itu bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa. Amin. Tuhan bisa jawab, tapi dengan dia punya kemurahan saja, dengan dia punya anugerah saja. Jadi kita pun hidup itu bukan bergantung pada kita pun mau. Amin kok. Semua itu bergantung pada Tuhan pun mau. Makanya beta bilang Bapak Mama diberkati oleh Tuhan bahwa beta pernah dengar pendeta Gemita, saya tidak sebut nama, tapi dia pernah berkhotbah dan berkata begini, Bapak Mama, Allah yang kita sembah dan kita puja itu dia bukan Satpol PP, bukan jin Aladin. Yang artian bahwa kotong butuh, kotong susah, baru kotong datang ke dia dan menuntut apa yang kotong mau dia lakukan. Nah kalau sebegitu tuh siapa sama siapa Bapak Mama?
Tuhan sama kau sama Tuhan. Kau menjadikan Tuhan tuh kau punya minta maaf dan tanda kutip babu saja. Kau butuh apa, minta apa, susah apa, baru datang ke Tuhan dan menuntut Tuhan untuk lakukan kau mau. Kalau Tuhan sudah lakukan berarti Tuhan jahat. Wah, kerja gila begitu Bapak Mama. Amin kok. Karena di sini yang mau ditekankan bahwa kita harus bersyukur dulu. Yang terpenting dan yang terutama kita semua boleh percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah Juru Selamat dan mendapatkan keselamatan jiwa, itu anugerah terbesar Bapak Mama. Tidak ada uang, tidak ada orang, tidak ada popularitas yang bisa selamatkan kita dari neraka. Amin kok. Hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini sudah all out, mati-matian Bapak Mama. Dia yang Allah mau jadi rendah, menjadi manusia. Bahkan dari lahir Tuhan dan lahir di tempat makanan binatang Bapak Mama. Dan selama hidupnya 33 tahun tidak ada namanya rumah pribadi, kesenangan di dalamnya, tapi ada olokan, penderitaan dan lain sebagainya. Hanya untuk sama menjadi manusia, selamatkan kotong supaya kotong semua yang adalah manusia layak mati, layak binasa nih, soalnya mati dalam neraka semua. Amin kok. Tapi dia mau tebus kita, dia mau selamatkan kita, dan kita percaya dia bangkit kalahkan maut. Karena minggu lalu kita suruh rayakan Jumat Agung dan Paskah. Kita berharap bahwa itu bukan hanya perayaan seremonial belaka saja Pak Mama, tapi kita mengenang benar-benar kalau Yesus tidak mati, maka tidak akan ada keselamatan. Tetapi kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kepada Yesus. Tapi kita percaya Yesus mati dan juga bangkit. Amin. Siapapun yang mau bantah Yesus pun kebangkitan tidak akan pernah bisa. Karena dalam sejarah pun Yesus benar-benar bangkit. Makanya orang-orang yang mau hancurkan iman orang Kristen, Pak Mama, sapa sadia, jangan bunuh orang Kristen. Mau bakar gereja berapa banyak pun tidak akan menghancurkan iman orang Kristen. Cukup temukan mayat Yesus di mana saja. Kalau bisa temukan Tuhan Yesus punya mayat, itu sudah otomatis menghancurkan seluruh iman orang percaya. Amin. Tetapi sepanjang sejarah dari segala abad dan waktu, Bapak Mama di tempat ini tidak ada orang satupun, bahkan arkeolog manapun yang bisa menemui mayat Yesus. Karena apa? Karena benar-benar dia bangkit, dan itu menjadi dasar iman kita, dan sehingga kita boleh bermega sukacita dan kita luar biasa dahsyat di dalam Tuhan. Amin, Bapak Mama. Amen. Jadi di sini ya, ahli Taurat Bapak Mama berkata Tuhan. Dan lagi kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16 ya, dari Matius pasal 8. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan apa Bapak Mama? Dengan apa? Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Dipegangnya sepatah kata. Ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Yesus berkuasa. Makanya Bapak Mama berkata Tuhan, ketika melihat peristiwa-peristiwa itu, kita akan memberikan beberapa komentar dari beberapa teolog Bapak Mama yang melihat hal ini supaya kita belajar. Karena beta pribadi ini sudah mengerti Bapak Mama. Makanya ketika belajar tuh kita harus lihat kepada orang-orang yang mungkin sudah belajar hal ini sehingga kita tahu. Jadi dalam hal ini penafsiran kita benar ya. Jadi kita contohnya lihat ini ayat kenapa kira-kira ada di peristiwa dan kenapa ada ini terjadi. Ahli Taurat mengikut Yesus pasti ada sesuatu. Ya, sesuatunya apa? Mungkin kita berikan komentar dulu. Bapak Mama berkata Tuhan, contohnya pendeta, namanya seorang pendeta di sini, pendeta Budi Asali ya. Dia mengatakan seperti ini. Orang ini atau ahli Taurat nampaknya mempunyai motivasi yang salah saat mau mengikut Yesus. Orang ini agaknya dia mengira mengikut Yesus itu akan dapat enak-enaknya saja. Padahal dia lupa dalam mengikuti Yesus orang itu juga harus siap menderita oleh atau karena namanya. Mungkin kita coba bandingkan dulu dengan penafsiran yang lain atau ahli yang lain. Di sini ada namanya Bapak Mama yang berkata Tuhan, sebentar ya. Namanya di sini Albert Barnes ya. Albert Barnes ini mengatakan seperti ini. Bukannya tidak mungkin bahwa orang ini telah melihat mujizat-mujizat dari Yesus. Jadi Albert Barnes mengatakan bukan belum di sini dikatakan bukan artian bahwa dia ikut Tuhan Yesus tanpa ada alasan. Dia ikut Tuhan Yesus pasti ada alasan. Karena apa? Karena sudah lihat itu mujizat-mujizat dong. Ya kira-kira seperti itu, mau kita sederhanakan. Dan telah membentuk suatu pengharapan bahwa dengan mengikuti dia, ia akan mendapatkan beberapa keuntungan duniawi yang besar. Kristus dalam menjawab tujuan yang diakuinya untuk mengikuti dia, menyatakan kemiskinannya dan pengharapan-pengharapan itu akan menghancurkan kalau engkau atau si ahli Taurat berpikiran bahwa mengikuti Yesus karena demi keuntungan. Di sini menegaskan kepada kita, Bapak Mama berkata oleh Tuhan bahwa dalam kita penggiringan kepada Tuhan Yesus ini, Bapak Mama yang paling tahu lah, Bapak Mama berjalan hidup peristiwa iman dengan Tuhan
Dan Bapak merenungkan dulu, kira-kira dalam mengikuti Tuhan Yesus ini kira-kira ada banyak apanya? Banyak hal-hal yang tidak enak atau enak? Pastinya enak banyak, tapi bukan berarti yang tidak enak itu tidak banyak. Pasti juga banyak, amin kok, Pak Mama. Amen. Ya, Amen. beta pribadi, Pak Mama, aduh sungguh mati beta waktu awal-awal ikut Tuhan Yesus tuh. Karena beta tahu bahwa beta tuh latar belakang Sonai Bae, Pak Mama. Beta ini orang Sonai Bae dalam artinya bahwa waktu zaman SMP sampai SD itu, aduh, beta lahir besar di Bandung, Pak Mama. Ya, beta berbagi kesaksian sedikit dulu di sini. Beta lahir besar di Bandung dan beta tuh tinggal di Bandung sana tuh Bapak Mama dengan bepu nenek saja. Beta sebut dia opung karena mama orang Batak, ya, jadi beta campuran. Bapak Sumba dan mama orang Medan, orang Batak. Beta tinggal di opung di Bandung dan mayoritas di sana tuh untuk orang seiman kekotong tuh sedikit sekali Bapak Mama. Beta tuh hampir-hampir ketemu orang Kristen di sana, sungguh mati. Mau sekolah minggu di mana Bapak Mama? Semua tuh bukan orang Kristen habis. Makanya beta nih bingung sekali untuk bagaimana caranya bisa mengenal Tuhan. Seakan-akan dalam masa SD saja bepuman goncang. Beta nih mau gimana nih? Ya, tidak ada tujuan, tidak ada dasar begitu Bapak Mama. Dan sudah begitu lagi pergaulan buruk sekali. Dulu zaman SD Bapak Mama, beta tidak tahu di Kupang itu dulu di Bandung di tahun 2007 ya. 2007 2008 tuh. Beta masih sekitar kelas 3 SD Bapak Mama. Itu beta buka kakak kelas 4 SD itu, Bapak Mama masih ompong ya istilahnya ya. Masih gantong minuman tuh. Itu langsung pacaran Bapak Mama, panggil papa mama. Bunda ayah lagi Bapak bayangkan. Ini SD ini. Belum juga tamat SMA atau tamat kuliah, masih SD Bapak Mama panggil bunda dan ayahna sungguh mati Bapak Mama. Itu tuh pergaulan dewasa tuh dimulai dari SD. Bahkan rokok lah, kalau Bapak Mama bisa tahu itu ada lem sepatu yang bulat tuh, itu sejenis narkoba ringan dan itu biasa dihirup oleh anak kecil dong. Sungguh mati Bapak Mama, itu hancur-hancuran. Dan beta tuh nikmat di sana Bapak Mama karena semua di sana tuh enak. Beta punya kawan banyak, apa yang kurang? Waktu SD sampai SMP ya. Tetapi puji Tuhan yang beta bersyukur bahwa beta punya mama dan bapak ini bergumul mati untuk beta. Aduh lebih kok tak usah di sana selama-lama, bawa pulang dia di Kupang saya. Ya. Dan ketika beta yang lahir di Bandung baru pertama kali injak Kupang, beta lihat ini gereja banyak amel Gereja ini juga rentet sah dengan segala denominasi yang ada. Puji Tuhan. Itu rasa-rasa ketika beta datang dan beta mau bertobat tuh, bapak beta berbagi sedikit ya mama ya. Dulu beta bertobat tuh kelas 3 SMP karena ada KPI di beta punya gereja Gloria Kayu Putih. Ada KKR di sana dan di situ puji Tuhan beta mau Tuhan pakai ada altar call, hamba Tuhan maju mau terima Tuhan Yesus kok dan beta mau dan entah kenapa beta menangis waktu itu. Dan singkat cerita Bapak Mama, beta diubahkan, beta dipulihkan waktu tanggal 15 September waktu itu ya 2014. Itu tuh semangat gila-gilaan Bapak Mama, sungguh mati semangatnya luar biasa. Dalam satu hari Minggu nih Bapak Mama, beta di BPK satu yang baru berapi-api juga yang baru bertobat nih. Hari Minggu nih kotong semua adalah warga jemaat Gemit, tapi kotong nih rasa bahwa kurang. Makanya Bapak Mama berkata Tuhan, pagi-pagi tuh kotong gereja di Gemit, habis dari Gemit kotong cari gereja di mana yang buka. Oh kotong tahulah Pak Esa suruh ke gereja di GKI Obobo tuh jam 9 pagi. Maka kita pergilah ke sana. Abi dari jam 9 pulang jam 11, kotong lihat ada gereja GKPB lagi. Wih itu hantam rambang semua bawa hari Minggu tuh. GKPB di Franseda sana. Gereja Kristen Perjanjian Baru. Dari jam 11 sampai jam 1 kotong rehat sedikit. Jam 4 tuh kotong lanjut ke GBI Kemah Kesaksian Bapak Mama. Biasa. Dari GBI Kemah Kesaksian lalu pulang jam 6 dan ditutup oleh gerejanya Pamela atau GSJ Amis Grace. Jadi lengkaplah perjalanan hari Minggu dari Gemit sampai GSJ Bapak Mama ya. Jadi wah itu tuh bilang Tuhan ini semangat amel kotong tuh kayak istilahnya orang mati mati yang baru bangkit. Takut tuh kotong lapar setengah mati tuh. Nah Bapak Mama pernah rasa kotong haus nih betul-betul. Dan kita ada dalam posisi waktu itu Bapak Mama. Lalu kita harus berdoa betul-betul Tuhan jaga itu rasa cinta tuh harus ada. Amen. Sehingga ibadah model begitu semangat luar biasa tetap rasa itu cinta. Karena bahaya kalau kau akhirnya suam-suam kuku panas soalnya panas dingin soalnya dingin. Amen. Dan kau akan menganggap ini ibadah biasa-biasa sah. Yang lebih celaka datang ibadah pulang sudah jadi apa-apa atau tidak berubah. Ya, Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Jadi itu beberapa hal yang mengatakan bahwa ternyata si ahli Taurat nih mempunyai motivasi yang salah Bapak Mama dalam mengikuti Tuhan Yesus. Makanya menjadi pertanyaan bagi kita potong saja banyak hal di sini. Intinya kita sudah percaya Bapak Mama sudah mengerti poinnya ya Bapak Mama ya. Jadi kita tarik ke dalam kehidupan kita. Mama sempat bersaksi bahwa ini 4 tahun, puji Tuhan. Bapak Mama yang berkata Tuhan, satu usia bagi beta walaupun muda tapi juga bukan terlalu muda ya. Kota boleh ada bersama-sama dari hal yang kecil. Kota setia dari hal yang kecil sampai Tuhan betul-betul melihat kota pun hati dan Tuhan bawa jiwa-jiwa begini banyak dari mendatang nih. Ya, itu semua karena Tuhan, karena kesetiaan. Dan menjadi pertanyaan kita, ketika kita sudah dapat apa yang Tuhan berikan kepada kita, lalu motivasi hati kita sekarang apa? Oh, puji Tuhan, sekarang sebanyak orang, jadi puji Tuhan kita harus tampil gaya di sini. Kau atau kemana? Atau datang di ibadah, contohnya setiap hari Jumat jam 5 sore di PD Adelpos begitu.
aduh beta pisah kalau soalnya nanti bapak adi soalnya beta malu Jadi KP itu karena ada orang, karena dilihat orang tidak ada makanya dia malu. Atau tujuan lain, sebab mau tarik ke dalam diri sendiri, tujuan datang ibadah untuk apa? Kalau bapak punya kerinduan Tuhan, beta ini orang yang sone layak Tuhan, sone mampu, sone bisa Tuhan, beta datang ibadah dengan tujuan bertemu Engkau, Yesus Maha Kudus, dan beta juga mau dilawat, dipuji, dikuatkan oleh firman-Mu, disemangatkan, disegarkan oleh firman Tuhan. Itu adalah motivasi yang benar. Tapi kalau motivasi dengan hal-hal yang lain, dengan tujuan lain, tujuan dengan karena ada orang di sana, ada si dia mengalir begitu, kok? Atau ada siapa, kira-kira begitu. Yang kalau kau datang dia ada kau semangat. Minta maaf, mama itu mama tidak akan dapat apa-apa. Percayalah. Amin. Tidak akan dapat apa-apa. Beta seringkali ikut gereja, ini pulang marah-marah. Nah, kenapa di gereja pulang marah-marah? Kisahnya ada damai begitu tuh. Pulang dari gereja sore begitu, pulang-pulang langsung marah orang tua di rumah marah-marah, sudah jelas. Karena sudah ada makan, kok mangkali apa? Ya, itu kenapa? Beta refleks ternyata di gereja itu bukan karena tujuan ikut Tuhan atau karena mau ketemu Tuhan di sana, tapi karena motivasi yang lain, yang bukan karena Tuhan. Mau percayalah bahwa ikut ibadah bukan karena Tuhan, Bapak nanti akan bertahan dan tidak akan dapat apa-apa. Makanya diberkatilah orang-orang yang ikut ibadah karena motivasi dan tujuannya benar. Amin, Bapak Mama. Amen. Ya, jadi satu komentar lagi terakhir dari Matthew Henry, dia mengatakan begini, kita dengar baik Bapak Mama. Di sini terdapat seseorang yang sangat bernafsu untuk segera mengikuti Kristus, namun sepertinya ia bersikap terlampau terburu-buru, tanpa pertimbangan yang matang dan tidak duduk terlebih dahulu untuk menghitung harganya. Ia mengucapkan janji yang sangat berat kepada Kristus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kristus memberinya suatu peringatan yang penting dan tidak menjanjikan hal-hal yang besar dalam dunia ini. Sebaliknya, dalam mengikuti dia, dalam mengikuti Tuhan Yesus, orang itu juga harus mau bersedia menanggung kemiskinan dan kekurangan, karena anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kakak mau ikut beta karena apa? Karena mau mujizat kok, supaya doi banyak. Kakak salah orang. Kakak perhatikan serigala tuh. Serigala tuh punya liang untuk berteduh, burung tuh punya sarang. Beta anak manusia untuk meletakkan kepala tidak punya tempat. Nah, Mama jumpai di ayat mana? Yesus punya rumah pribadi. Tidak ada, iya toh? Jalan berkelana kemana-mana, bahkan ditolak lagi di tempat asalnya. Wih, Tuhan Yesus perjalanan itu setengah mati. Banyak tantangannya. Makanya ketika melihat Tuhan Yesus, jangan lihat bagaimana dia melakukan mujizat, tapi bagaimana penderitaan yang dialami. Amen. Karena ketika kau mau berjalan dengan dia dalam penderitaannya, kau akan dikuatkan. Makanya di bagian firman Tuhan yang lain, Bapak berkata Tuhan, kalau ikut Tuhan harus sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri untuk mau dalam artian kau jadi beda dengan dunia dong. Kalau dunia tipu kau sonde. Kira-kira begitu ya. Kau mau jadi berbeda lah dengan orang lain yang tidak di dalam Tuhan Yesus. Dan kau mau pikul salib. Pikul salib itu artinya mau menderita oleh karena atau demi pelayanan. Beritakan Injil orang olok, makanya buka ke KPI orang mulai sindir-sindir, sok suci. Apa sah? Tantangan apa sah? Kalau pemaham betul-betul berjalan dalam Tuhan, seperti Paulus katakan di jemaat Filipi 4 pasal 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak diberkati Tuhan, poin pertama dalam pertama ini, ketika mengikuti Tuhan dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, jangan mempunyai motivasi yang salah atau tujuan yang keliru. Kita akan lanjut lagi ke orang kedua, Bapak Mama diberkati Tuhan. Ya. Di sini Bapak Mama diberkati Tuhan, orang kedua ini menarik karena di sini Tuhan Yesus yang tawar dia. Lalu ayat 59 Bapak Mama. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, apa maksud dari pernyataan ini? Atau ketika Tuhan Yesus tawar dia, kakak mari ke beta kok, Tuhan tunggu dong, beta izin kubur bapak dong. Itu artinya apa Bapak Mama diberkati oleh Tuhan? Artinya begini, dalam kultur budaya orang Yahudi, anak-anak Yahudi itu Bapak Mama sedikit pengajaran bagi kita bahwa mereka tuh punya satu kewajiban di mana mereka harus kubur bapak sebagai tanda kehormatan. Itu udah punya budaya waktu itu Bapak Mama ya. Jadi orang Yahudi itu punya kewajiban sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak kurang ajar, yang taat, harus kubur dia punya bapak. Tetapi yang disoroti di sini, bapaknya belum mati waktu itu. Tahu dari mana? Kita sedikit belajar dulu ya. Tahu dari mana bapaknya belum mati? Kalau di orang Yahudi, karena begini Bang, tunggu dulu ya.
Alkitab nih yang kau baca ini kan kultur budaya orang Yahudi, amin. Kau bapak mama, bukan orang sabu, bukan orang roti dan lain sebagainya. Jadi kau harus lihat dari kacamata orang Yahudi pun budaya supaya kau mengerti kira-kira maksudnya apa begitu. Kalau dalam kultur budaya orang Yahudi itu bapak mama, penguburan di sana tuh biasanya dong kubur, maksudnya dong ada orang mati meninggal begitu, contohnya jam 7 pagi lah. Nah di hari itu dong mesti kubur juga. Soalnya tunggu 2 atau 3 hari. Soalnya tunggu keluarga dari Eko, dari mana, Fuang, segala macam datang. Soalnya tunggu begitu lah ya, mama ya. Langsung kalau orang mati kubur waktu itu juga ya. Contohnya seorang sejarawan namanya De Heer ya. De Heer mengatakan begini Pak Mama. Di zaman Tuhan Yesus biasanya orang yang sudah meninggal dikuburkan saat itu juga. Dan Mama perhatikan prosesi pemakaman sampai penguburan itu ya, itu tidak lebih dari 6 jam. Terlalu cepat. Dari orang mati sampai penguburan itu kurang lebih 6 jam saja. Jadi terlalu cepat Pak Mama ya. Dan lagi mungkin kita coba bandingkan di mana ya. Contohnya seorang yang namanya Fred White. Fred White mengatakan begini Pak Mama. Penguburan mengikuti kematian dengan cepat. Penguburan orang mati di timur sana tuh terjadi segera setelah kematian. Biasanya pada hari yang sama. Lalu satu tafsiran lagi kita bagikan dari International Standard Bible Encyclopedia. Di situ dikatakan di timur penguburan terjadi jika mungkin dalam 24 jam setelah kematian. Jadi Bapak bisa perhatikan bahwa penguburan di sana itu terjadi dalam hari itu juga. Dan kalau De Heer bilang tuh itu kurang lebih 6 jam. Nah kalau misalkan dia punya bapak mati waktu itu, kenapa dia bisa ada di Tuhan Yesus? Harusnya kan dia batasi buku kubur bapak toh. Itu artinya apa? Bahwa bapaknya belum mati waktu itu, belum ya. Tapi dia tuh ngomong begitu dengan seakan-akan dia mau menunda dulu. Artinya Tuhan, tunggu beta bapak mati entah kapan. Entah 10 tahun nego, berapa tahun nego, tahu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tunggu bapak mati dulu, beta kubur dia dulu baru beta ikut Tuhan Yesus. Ya. Jadi di sini dia menunda. Makanya Tuhan Yesus sambar dia. Kita lihat. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Orang mati menguburkan orang mati, bukan orang yang dari kubur tiba-tiba bangkit, tengkorak-tengkorak bangkit ke kubur orang yang mati, bukan Bapak Mama ya, itu tidak begitu. Ini ada beberapa penafsiran di sini Bapak Mama yang berkata Tuhan. Ini Tuhan Yesus zaman dulu itu mau pakai bahasa Aram Bapak Mama ya, bahasa Aram, Aramaik. Dan ini perjanjian baru nih Bapak Mama, bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Jadi terjemahan dari bahasa Aram ke bahasa Yunani itu paling tepat, bukan merujuk kepada orang mati, tapi tukang kubur atau tukang gali kubur. Nah itu arti tepatnya ya, kalau dalam penafsiran yang benar. Atau juga kita bisa lihat biarlah orang mati mengubur orang mati di sini. Contohnya di terjemahan, sebentar saya lihat dulu Bapak Mama ya. Lukas pasal 9 ayat 60 itu beta bandingkan dengan ini kan terjemahan baru, tapi beta coba lihat dulu di terjemahan sederhana Indonesia. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia itu dikatakan begini Pak Mama. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, biarkanlah orang-orang yang mati secara rohani. Nah mati secara rohani ini memang banyak yang suka, artian bahwa saudara setuju mati rohani itu apa? Tapi bukan merujuk kepada mati secara fisikal atau badani. Mati rohani itu lebih tepat dikatakan adalah mati rohani yang artian dia keterpisahan hubungan dengan Allah. Jadi orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Allah tuh ya, itu mati rohani Bapak Mama. Makanya kalau orang bertobat terima Yesus kan dia lahir baru. Amin. Artinya dia yang mati dan bangkit dari dia punya mati dalam dosa dan akhirnya dia bisa terima Injil. Makanya Bapak Mama berkata oleh Tuhan, penginjilan yang benar itu adalah doakan dia dulu Bapak Mama. Doakan dia, gumuli dia. Amin kok. Bapak Mama ada yang sudah bertobat di keluarga, mangkali sapa kakek, ko sapa ko, doakan dia dulu. Karena yang bisa mengubahkan dan membangkitkan dia itu hanya Tuhan saja. Bapak mau sodorkan Injil, beritakan Tuhan Yesus, tapi kalau dia belum bangkit, dia masih dalam dosa, tidak akan pernah dengar. Amin. Kalau yang ada di Allah kita kembali. Tapi kalau Tuhan yang ubahkan dia, Tuhan yang lahir barukan dia, maka Injil bisa diberikan dan dia terima. Amin ya Bapak Mama ya. Ya. Jadi di sini Bapak Mama berkata Tuhan mati secara rohani. Artinya Bapak merujuk kepada mati rohani ini yang orang-orang yang keterpisah hubungan dengan Allah atau orang yang tidak kenal Allah. Ya, juga senada. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 3 juga sama, orang-orang yang mati secara rohani. Ini menarik Bapak Mama berkata oleh Tuhan dia tunda ya, dia tunda dengan alasan kubur Bapak. Dan memang ini adalah satu kewajiban bagi kultur budaya orang Yahudi. Tapi yang mau Tuhan tekankan untuk urusan kubur Bapak ini kan ada orang lain. Ada tukang kubur, ada itu orang-orang yang kata Tuhan dong di sana, orang kafir mangkali kau sapa kan ada dong yang bisa kubur lupa Bapak. Tapi dalam lu diberi kesempatan untuk ikut Tuhan Yesus, itu bukan kesempatan yang main-main. Amin.
Itu kesempatan bisa Sony bisa datang 2 kali kalau Tuhan sudah mau, Sony kasih lain. Makanya selagi ada kesempatan kakak pelayani kok, kakak apa sah? Dan pelayan di sini juga mau bukan hanya kota merujuk kepada main keyboard. Biar Tuhan yang kotong. Kalau Tuhan sulihat kotong dan Tuhan dapat kota benar, ada puji Tuhan. Daripada orang banyak-banyak lihat kotong, kalau kotong sudah tulus, sudah sungguh-sungguh dan munafik, itu lebih kacau lagi ya. Jadi Bapak mendengar kata Tuhan di sini, dia mau dikatakan bahwa dia tuh harus mengutamakan yang penting adalah mengikut Tuhan Yesus. Beta berikan contoh sedikit bahwa Bapak Adi kontak beta, kakak Yeriko mungkin bisa berbagi berkat firman Tuhan di hari Jumat kok di jam 5 sore. Puji Tuhan Bapak siap. Oleh perkenan Tuhan beta bisa Bapak. Baik, oke-nya jam 5 sore kita ambil lah itu pelayanan di hari Jumat jam 5 sore. Tak kucu tadi di jam 4, ini contoh saja bukan betul, ini contoh saja. Di jam 4 ini tiba-tiba mama ngomel di rumah bilang lu jemput nenek di Seluang doh. Nenek mau keluar dari konsul, ini tolong jemput dia doh Adi, nah jam 5 ini beta mau khotbah di Batu Plat, ini beta rumah di Kayu Putih Pak. Lumayan agak jauh juga ya. Baik kalau di Bakunasi yang ada perbaikan jalan tuh jalur Sental Banyak Oto. Kalau Banyak Oto kotong macet di situ sudah. Itu waktu perhitungan juga Bapak Mas, kita jangan terlambat ya. Jadi kalau misalkan disodorkan lu bantu mama kok jemput nenek di Seluang dulu toh. Tapi kalau di kotong di Seluang baik kalau nenek langsung keluar. Kalau nenek masih tunggu-tunggu di dalam. Nah, ini lebih kacau lah kotong akan setengah mati nanti. Bagaimana caranya untuk urus nenek ini kan ada kota pun to'o, kota pun kakak, siapa lah, kota pun adinona, kok yang bisa bawa motor siapa lah. Orang lain kan bisa jemput nenek. Nah beta untuk baik firman, baik, beta percaya semua bisa siap, tapi soalnya semua bisa takut tujuh tiba-tiba, betul kok? Artinya bahwa pelayanan itu lebih penting. Tapi bukan berarti abaikan tugas yang lain, contohnya kota kuliah, pelayanan terus tapi soal kerja tugas, itu kacau. Bukan begitu Pak Mama. Artinya bahwa kotong mau dalam hal yang penting, dalam hal kesempatan kotong bisa melayani, kotong ambil. Karena di sini posisinya kotong bisa melayani, bukan karena kotong ada hambatan. Beda lagi kalau kotong ada ujian, mangkali kita bisa Bapak mungkin minggu depan. Kalau ini bukan hal yang karena kotong sendiri mau, karena ada pelayanan yang lain. Ya, jadi kotong sendiri ambil. Tapi kalau ada free, ada kosong, baru takutnya disodorkan dengan nenek minta jemput, kan ada orang lain bisa jemput. Kenapa lo sendiri ambil? Jadi Bapak diberkati oleh Tuhan dalam hal mengikuti Tuhan Yesus, dalam hal mau datang kepadanya atau ketika Tuhan kasih kesempatan pelayanan jangan tolak. Amin kok Bapak Mama, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Makanya tadi kita singgung di awal kota adik-adik luar biasa menjadi motivasi bagi kita ya Bapak Mama. Kita mungkin yang sudah lebih tua nih harus lebih semangat lagi, tidak mau kalah, perlombaan iman. Amin kok. Bagaimana ini adik dua bisa, beta sudah bisa, beta bisa juga. Beta sudah harus main keyboard, sudah harus sudah harus. Tapi bagaimana kita mau mendoakan orang diam-diam di kamar? Apa lagi? Kau tuh mau melayani Tuhan, mungkin kau datang lagi di rumah, mari beta tuh tikar kau, beta terpatikar kau atau apa sah? Yang beta bisa apa sah? Artinya kau tuh juga mau memberi diri untuk pelayanan. Dan diberkatilah kita semua yang ketika Tuhan panggil kita, kita tidak mengundanya. Beta percaya benar Bapak diberkati Tuhan bahwa kita punya usia nih, kita mau kuat kemana sama punya uang berapa triliun saja. Tapi kalau Tuhan panggil langsung mati, tidak ada kompromi lagi. Mau umur berapa sama, mau paling muda, apa dari kandungan juga bisa langsung mati. Umur ini ada yang tahu, begitu Bang Mas Beta. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih bisa hidup dan bernafas, sungguh-sungguhlah bertobat, amin. Karena waktu bertobat itu masih hidup, masih hela nafas. Kalau mati nanti itu sudah ada waktu lagi, sudah ada kesempatan. Itu contohnya ketemu ujian tuh hari Senin sampai hari Jumat, tapi belajar hari Sabtu. Nah belajar Sabtu untuk apa? Ujian sudah habis lah. Harusnya sebelum ujian tuh lu belajar, tapi bagaimana mungkin lu ujian sudah habis lu belajar? Itu kerja gila Bapak Mama. Jadi Bapak Mama jangan sampai kotong boleh untuk hidup senang-senang di dunia takut mati biar di tempat lain baru kau bertobat. Tidak ada lagi waktu Bapak Mama ya. Amen. Makanya hidupnya adalah kesempatan, hidup adalah anugerah. Beta berbagi sedikit Bapak Mama diberkati Tuhan. Sebagai seorang yang mungkin masih muda, beta juga Tuhan tolong supaya beta jadi terlalu suci Tuhan. Maksudnya beta omong apa tuh buat itu. Pendeta yang Lumanobi bilang begitu, khotbah yang bagus tuh kemana Pak Pendeta, berair-air kok, atau yang ditulis baru kota ngomong. Khotbah apa buat itu. Nah itu yang penting dalam khotbah Bapak Mama. Ya, dalam pemilikan. Jadi kalau kau misalkan berkhotbah atau bawa Tuhan pun nama, usahakan lu yang ngomong ini lu buat juga. Jangan sampai lu pelaku utama dari yang lu ngomong. Wah itu, menyedihkan sekali Bapak. Makanya Tuhan tolong beta terlalu rentan dengan dosa nih. Tuhan tolong, Tuhan kendalikan Tuhan. Beta sudah bisa Tuhan. Ya. Dan ketika beta mau melanjutkan pelayanan, ketemulah kawan-kawan letting waktu itu yang dulu-dulu dong. Waktu beta SMA waktu itu ya. Dan masuk sekolah teologi. Wih kakak Yeriko sekolah teologi sebagai aku bagang besar.
baru dengan penekanan sinis bahwa dong tuh seperti Sony mau begitu, dong mau lu di kamu nih kotong saya kotong pipa laru kopi mana kok kotong ugal-ugalan di motor beat agak bangsa makali begitu dan lain sebagainya kau tahu. Dan satu pernyataan yang bikin beta agak lucu dan juga menyedihkan bahwa kotong masih muda nih pakai waktu muda untuk senang-senang bikin dosa sampai puas bapak mama lihat. Jadi perkataan agak sedikit lucu dan menyedihkan karena dia bilang bikin dosa sampai puas dan beta tersenyum dan berkata kepadanya boleh, itu menarik sekali. Bikin dosa sampai puas, tapi dengan satu syarat lu jangan sampai mati. Karena lu mati lu langsung neraka VIP. Tidak ada tiket original atau reguler, langsung VIP. Ya pokoknya, lu bisa hidup enak-enak nih. Lu punya hidup ini memang sebetulnya layak mati layak binasa. Aduh, kotong bisa mempermainkan kasih karunia Allah bagi kotong nih. Baru keseakan kotong rasa kotong hidup ini kotong pemilik. Ini helaan napas itu Tuhan yang kasih. Siapa yang cipta kotong napas sendiri? Ada kok? Tidak ada. Lah itu karena anugerah Tuhan semua bisa berjalan dan lain sebagainya. Tuhan pun anugerah lalu menyombongkan diri dan berkata bahwa ini beta pun hidup beta suka. Baik kalau Tuhan masih kasihani ya. Kalau Tuhan tempel yang satu kali itu habislah dia ya. Jadi Bapak berkata Tuhan di sini yang ditekankan bahwa mengikut Tuhan Yesus itu ketika dipanggil olehnya kita harus mau sungguh-sungguh mengasihi dia dan tidak boleh menunda dalam mengikuti dia. Kita bandingkan dulu terakhir ayat Matius 10 ayat 37 Bapak Mama. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bukan suruh benci bapak, mama atau anak, bukan begitu. Tetapi bahwa orientasi mengasihi ini mengasihi manusia lebih daripada Tuhan. Itu yang salah Bapak Mama. Beta banyak kesaksian, satu kesaksian lagi Pak Mama, kawan teologi satu nih. Dia bersaksi di kita lah, satu angkatan dia bersaksi. Mone dong, ada Ama dari Sabu dong, ada Nepa dong, Eja dong dari Flores dong, kita kumpul, kita bawa sudah. Jadi Bapak mendengar Tuhan, dia bersaksi bahwa beta nih dulu nih punya bapak, dia bawa meninggal. Beta pun bapak nih satu-satunya orang yang paling beta sayang, karena beta mama soalnya ada lain, tinggal beta bapak Dan beta bapak nih yang menghidupi beta. Beta bapak nih betul-betul ada bagi beta. Dan gara-gara beta sudah mungkin merasa nyaman dengan bapak, beta menganggap bapak itu adalah Tuhan sendiri. Jadi dia merasa bahwa kalau tanpa bapak dia tidak bisa, kalau bapak ada baru dia bisa. Dan bapak main berkata Tuhan, singkat cerita, dia bersaksi bagaimana dia bergantung sekali dengan dia punya bapak. Dan satu waktu ketika dia masih SMA kelas 2, bapaknya dipanggil pulang oleh Tuhan. Ketika dia cerita itu, dia menangis saja jadinya dan dia merasa Tuhan itu tidak ada lagi. Dia memurtad dan tinggalkan Kristus, Bapak Mama. Dia mau pindah kemana kah? Pokoknya tidak mau kenal Tuhan Yesus lagi. Merasa sakit hati, kenapa Tuhan ini orang yang paling beta sayang dan ini satu-satunya keluarga beta punya, yang dekat dengan beta maksudnya, kenapa Tuhan ambil? Ketika pergumulannya selama beberapa lamanya, ketika dari SMA kelas 2 dia masih belum bisa menerima keadaan sampai kelas SMA kelas 3 dan dia sudah tamat SMA, dia merasa tersentuh. Karena selama ini dia menemukan ternyata beta salah jalan. Beta selama ini lebih mengharapkan Bapa daripada Tuhan. Dan seperti dikuatkan di dalam hatinya bahwa percayalah, Bapa soalnya ada tapi lu akan mati bodoh-bodoh. Lu akan jadi berkat, lu akan jadi luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan yang langsung pelihara lu menjadi Bapa dan Mama bagi lu. Yang artian dia mau mengatakan bahwa ternyata beta selama ini sudah andalkan Tuhan. Andalkan Bapa lebih daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan panggil punya Bapa, Tuhan hanya mau kasih tahu siapa yang lu paling andalkan dalam dunia ini, semua bisa berlalu. Tapi kalau lu andalkan Tuhan, sumber segala berkat. Amin. Amin, Bapak Amin. Sumber segala kehidupan. Maka tidak akan ada namanya kekecewaan dalam arti kita pernah kecewa sebagai manusia, tapi itu akan cepat digantikan dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang oleh daripada Roh Kudus. Luar biasa, Bapak Mama. Kita sangat bersyukur Kita pun Tuhan ini terlalu baik, Bapak Mama. Memang kita sahabatnya lah, anaknya lah, luar biasa. Jadi Bapak berkata Tuhan, pelajaran kedua dari orang kedua ini secara singkat saja. Dalam mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak boleh menunda atau menunda ketika Tuhan panggil. Ya, Bapak berkata Tuhan. Lalu kita belajar di orang yang terakhir, Bapak Mama Terakhir. Di dalam ayat 61. Di situ dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ini bagi beta tidak ada salah. Tidak ada salah bagi beta waktu pertama baca kau tuh mau ikut Tuhan nih, izin dulu di orang tua toh, betul pesan Bapak Mama. Kau contohnya anak kecil di sini, anak muda mau pi pelayan di Afuang, Mangkali di Kuan Fatu, Mangkali di mana?
Itu kasih orang tua dong, maaf kita mau pikuan patu nih, mau pakai KPI begitu kira-kira mau KKR. Kasih tahu orang tua tahu. Yang sampai waktu pelayan diam-diam misalkan kasih orang tua, anak sudah di mana nih? Contohnya Putri sudah di mana nih? Oh, cari dulu dia hilang. Posting di TikTok Lerik, anak hilang. Karena suka kasih tahu orang tua, makanya kita harus kasih tahu orang tua kalau kita mau kemana, jam tutup begitu. Terbukalah dari orang tua ya, sebagai anak-anak yang baik. Nah ini yang salah apa Bapak Mama? Sudah ada yang salah kok banyak orang tua dulu tuh Tuhan kasih tahu Bapak Mama di rumah kalau ini beta mau siap-siap berangkat ke Tuhan Yesus kemana 1 tahun pergi ini mau kok. Nah kira-kira kasih orang tua baik. Tapi kita lihat dulu Bapak Mama jawaban Tuhan Yesus ya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa maksudnya? Seorang pendeta namanya Andar Ismail, Pak Mama, dia mengatakan seperti ini. Ini adalah peribahasa orang Ibrani. Peribahasa orang Ibrani yang artinya membajak tetapi menoleh ke belakang. Artinya itu tidak sungguh-sungguh atau tidak sepenuh hati. Itu artinya. Kalau beta bersaksi sedikit, beta punya kawan banyak di Kupang Barat, Pak Mama, di Sumlili Pumpi itu kan di Paku sana di Oi Bali ya. Nah beta pun kawan di Kupang Barat ini kan banyak yang berkebun. Ada yang tanam lombok, tanam bawang, tomat dan lain sebagainya. Kalau saat sebelum untuk menanam bawang, merah kah, tomat kah, itu kan mesti bikin bedeng Bikin bedeng tuh kasih gembur dia pun tanah. Dan cara gemburnya itu adalah koton cangkul sambil lihat di muka. Ya toh? Dan beta coba lihat, ini dia pun kawan yang sementara kerja bikin bedeng, ini dia cangkul-cangkul kasih gembur dia punya tanah. Lalu beta kalah karen dia, coba kalau lu cangkul sambil lihat di belakang, lu gila kali. Kayak mana lu bisa bilang beta cangkul sambil lihat di belakang? Antara dua saat, tanah ancur atau beta kaki kena cangkul. Kaki putus kena cangkul karena lu sambil cangkul tapi melihat ke belakang. Itu dalam arti juga bisa dikatakan lu sudah sungguh-sungguh dalam bekerja. Harus fokus lihat di muka mana tanah yang belum gembur, cangkul. Dan ini merujuk kepada bahwa peribahasa orang Ibrani tadi tidak sungguh-sungguh atau tidak sepenuh hati. Kenapa bilang begitu? Tidak sepenuh hati atau tidak sungguh-sungguh? Karena yang beta bilang tadi di awal, anak-anak Yahudi itu punya kewajiban, Pak Mama, ya, punya kewajiban untuk kubur Bapak. Dan secara kultural, kalau misalkan ada anak yang mau berpergian jauh, orang tua cenderung tidak mau mengizinkannya. Orang tua tidak akan kasih izin. Makanya ini anak sudah tahu kalau orang tua sudah kasih izin untuk ketuanya, dia kesan mengambil resiko begitu. Mau ikut tapi sekali takut, begitu ya. Mau ikut tapi sudah mau berani untuk ditentang lah, mungkin dapat tantangan ke, sudah mau siap untuk kita menderita, ikut Tuhan Yesus. Dia tuh kayak masih mau dalam zona nyaman begitu. Jadi makanya dikatakan tidak sungguh-sungguh atau tidak sepenuh hati. Beta berikan kutipan Matthew Henry lagi, Bapak Mama. Di sini dikatakan, teguran yang diberikan Kristus kepadanya atas permintaan itu dalam ayat 62, tidak ada orang yang siap untuk membajak dan bermaksud untuk membajak tanah dengan baik akan melihat ke belakang atau menoleh ke belakang. Sebab jika demikian halnya, ada banyak bagian tanah yang tidak akan terbajak dan tanahnya menjadi tidak bagus untuk ditaburi benih. Kalau misalkan bosong cangkul sambil lihat ke belakang ya. Jadi kalau engkau telah berencana untuk mengikuti aku, untuk mengikuti Yesus dan mau menuai damai sejahtera, sukacita dan keselamatan itu seperti orang-orang yang sudah mendapatkan itu, tetapi engkau masih menoleh ke belakang pada kehidupan dunia lagi serta merindukannya. Jika engkau menoleh ke belakang seperti yang dilakukan istri Lot di Sodom yang tampaknya disiratkan di sini, engkau tidak layak untuk kerajaan Allah. Merujuk kepada kalau kau pelayanan tapi masih senang bikin dosa, ya, atau kau pelayanan tapi senang dengan kau cara duniawi begitu. Yang beta sebut tadi paling awal tuh, bikin dosa di sisi lain melayani. Aduh, itu bagi beta pribadi, Pak Mama, itu baik kalau Tuhan tegur kalau Tuhan punya teguran yang paling kasar itu adalah dia lepas tangan, Pak Mama. Lu mati di situ. Itu Tuhan punya teguran yang paling besar. Lepas tangan, Pak Mama. Kalau Tuhan bisa ditolak dididik lain, istilahnya begitu. Dan di sini Pak Mama diberkati Tuhan dalam pelayanan yang kita mau katakan, ya, cek. Kalau kotong mau melayani, Pak Mama, tapi dalam artian tidak sepenuh hati, di sini tidak sungguh-sungguh, bukan karena hanya takut tantangan tapi masih mau hidup dalam dosa, apa yang mengikat, Pak Mama? Betul tahu kepahitan kan, alkohol apa Bapak Mama jangan kira kalau isap rokok dan lain sebagainya itu hal yang yang remeh-temeh. Kita sampai percaya itu, kita tentangan. Artinya rokok itu menghancurkan tubuh dan tubuhnya ada bait Allah, amin, Bro. Suka terurusan situ, intinya kita sampaikan kebenaran saja ya. Itu biar Tuhan sisanya yang campur tangan yang dia. Kebenarannya bahwa kau harus
Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini bukan sok kudus, tapi kudus ini kan bahasa Ibrani-nya kados ya. Kados ini artinya dipanggil dari dan diperuntukkan bagi. Itu kados artinya kudus, dipanggil dari, diperuntukkan bagi. Itu dipanggil dari dunia dan diperuntukkan bagi Allah. Itu artinya kudus. Atau dengan kata lain bahwa eklesia, kotong gereja ya. Dari kata ek dan kaleo itu dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Artinya bahwa kalau lu memang sungguh-sungguh ke Tuhan Yesus, lu akan nyatakan dengan perbuatan. Amin kok. Ingat ya Bapak Mama ya, selamat hanya karena iman. Salvation by grace. Amin. Selamat hanya karena iman, selamat hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan. Tapi perbuatan itu hanya sebagai bukti saja. Kau orang beriman. Makanya kalau lu mengatakan lu cinta Tuhan Yesus, lu sayang Tuhan Yesus, lu orang pelayanan, tapi perbuatannya itu loh tidak ada, maka imanmu adalah iman yang ngomong kosong. Makanya penginjilan yang paling enak tuh Bapak, kita usah ngomong tentang Tuhan pun yang paling banyak. Cukuplah dengan tindakan sehari-hari di rumah kok. Contohnya kau pulang dari persekutuan doa, Salom Bapak, ada piring kotor di mana langsung di dapur cari piring kotor dan cuci piring di sana. Tanpa orang tua suruh Kau bikin perubahan yang kecil di rumah Bapak. Contohnya apa ya? Pamalas paper rumah makanya kicik-kicik sah. Tahu saya ngomong sampai langit-langit yang kicik-kicik di dalam rumah dulu. Kebeta pribadi harus timba air dan lain sebagainya yang kicik-kicik sah. Bikinlah perubahan kecil sekali mamalia. Tidak melawan lah, hormat betul-betul. Artinya kau juga mau setia dalam tugas tanggung jawab di kuliah. Jangan pelayanan tapi tugas soalnya pada kerja. Ini kacau. Bukan banyak begitu nah. Mengatasnamakan pelayanan tapi kuliah soalnya betul. Itu maksudnya apa? Itu bukan pelayanan itu. Orang yang pelayanan itu harusnya pelayanannya full, tugasnya juga full. Amin. Tuntas begitu. Sampai akhirnya ketika nanti dia wisuda, puji Tuhan berkat Tuhan atas bagi dia. Malu kan pelayan baru Tuhan wisuda. Contohnya saja atau ketong kerja di mana begitu tapi tidak jadi berkat. Ini hal-hal kecil sama Bapak yang ketong tarik pulang ke rumah supaya ketong renungkan benar bahwa ketong hidup nih apa ya? Bagi beta pribadi Bapak Mama ya, hidup adalah anugerah, adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan untuk bikin yang Tuhan mau bikinlah ya. Tadi sempat disinggung istri Lot itu dalam Kejadian pasal 19 ya. Kejadian pasal 19 ayat 26. Ini beta bukan kasasi dulu Bapak Mama ya, lucu sekali. Ketika Mama Pendeta tanya, yang jadi tiang garap apa? Yang jadi bukan tiang garap, maksudnya pertama sebelum tiang garap tuh istri Lot tuh kenapa waktu di Sodom dan Gomora? Ketika dia menoleh ke belakang jadi apa? Jadi tiang listrik Mama Pendeta, tiang listrik Mama Pendeta. Tiang listrik Mama Pendeta, aduh itu kalau Bapak kenal namanya almarhum Mama Pendeta Umpenawani. Itu Mama Pendeta di Gloria Keputi dulu. Dan ini Mama Pendeta tahu keras ini itu salah tuh kotor mati nah. Dia bisa suruh besarnya sama tiang listrik lagi Bapak Mama. Jadi tiang listrik. Lu buka kitab coba lihat. Sebenarnya pernah lu baca besar-besar, lu berdiri muka sini. Lu baca besar-besar apa di fungsi bunyi. Tetapi si Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang jadi apa? Tiang garam Pendeta. Tiang apa? Tiang garam. Kenapa belum minta listrik? Aduh Bapak Mama itu hal-hal yang bagi kita juga lucu tapi itu pembelajarannya artinya bahwa tidak dihakimi soalnya tapi itu hal di mana kota salah menjadi benar ya tiang garam Bapak Mama ya bukan tiang listrik ya di sini jelas tiang garam jadi istri Lot ini Bapak Mama ketika dia keluar dengan Lot dari Sodom dan Gomora beserta anak-anaknya dia baik keluar dengan Lot dari Sodom dan Gomora yang dimana kita tahu kebejatan moral gila-gilaan melon makan melon di sana ya semangka makan semangka iya toh suka dengan sama jenis makanya ketika pendeta lagi malaikat Tuhan datang dong nih mati-mati mau ini malaikat Tuhan yang ada laki-laki lo suka sini anak dua nih masuk pagi sudah ini tidak mau punya laki-laki padahal dia laki-laki ya makanya pemain diberkati Tuhan untuk hal ini bukan dari kota zaman saat dari dulu di lama itu ada ya kebejatan moral gila-gilaan sampai ini walaupun tanah yang subur tanah yang besar yang kaya ya Bapak Mama yang kaya dia mungkin hatinya masih terpikat di sana dia merasa bahwa di sana masih enak dan makanya gara-gara dia boleh langkahkan kaki keluar saja ya dia boleh langkahkan kaki keluar tapi hati masih di sana dan ketika dia menoleh ke belakang jadilah dia Bapak Mama ya karena mungkin matnya juga sudah minta ampun karena terlalu lama baik Bapak Mama ini sudah di penghujung acara juga ya cek ya haleluya ya Amin. jadi
Sampai mana kita Pak Mama? Oh ya, sampai di Lot tadi ya, menjadi tiang garam. Dan kita bandingkan sekali lagi di dalam Ulangan 1 ayat 36. Ini Kaleb bin Yefune ya, yang dia itu boleh sampai kepada tanah yang dijanjikan karena dia sepenuh hati mengikuti Tuhan. Ulangan 1 Bapak Mama. Ulangan 1 ayat 36. Di situ dikatakan, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena apa? Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Bapak Mama yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini Roh Kudus boleh pakai Bapak Mama untuk lebih lagi memperbarui hati, komitmen dan komitmen kehidupan, di mana ketika kau sudah beriman kepada Tuhan Yesus, bertobat, terima Dia sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, pemimpin tunggal dalam kau punya hidup, dan kau percaya Dia telah mati dan bangkit kalahkan maut, dan kau juga mau mengikuti Dia. Biarlah firman Tuhan hari ini Bapak Mama mengajarkan kepada kau yang pertama kau belajar tadi, dalam mengikuti Tuhan Yesus harus punya motivasi yang tujuan yang benar dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dan kedua, ketika Tuhan Yesus panggil, kau harus jangan menunda atau menolak ya. Yang kedua, dan yang ketiga, ketika mengikuti Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh dan harus sepenuh hati. Bapak Mama ini berkata oleh Tuhan, dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita. Adi mungkin bisa iringi kita nyanyi satu lagu dulu, mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Kita nyanyikan pujian ini Pak Mama. Nanti di waktu Pak Mama, jika Tuhan berkenan lagi saya boleh di sini, nanti saya berbagi cerita di balik ini lagu yang kita nyanyikan ya Pak Mama, sangat luar biasa. Pujian ini juga menjadi komitmen kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kita tidak akan ingkar, kita tidak akan menoleh ke belakang, dan kita akan sungguh-sungguh kepadanya. Pak Mama, mari kita angkat pujian ini, mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayat yang kedua, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak. Sekali lagi, walau sendiri ku tetap ikut. Walau sendiri, walau sendiri ku tetap ikut. Walau sendiri ku tetap ikut. Walau sendiri, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Roh kami bersukacita Tuhan, Engkau Allah yang baik, berdaulat, menetapkan segala sesuatu, dan ketetapan-Mu itu pasti dan terjadi ya Allah. Amen. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan indah hari ini Tuhan. Kami diajarkan, kami dikasihi, kami ditegur Tuhan dalam kami mengikuti Engkau. Ampuni kami Tuhan, ketika kami mengikuti Engkau Tuhan, kami mempunyai motivasi yang salah. Kami seringkali hitung kali bagi rugi Tuhan. Kami bertanya-tanya ketika ikut Tuhan, apa yang akan kami dapat? Ampuni kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah mendapatkan semuanya Tuhan. Yang terutama adalah keselamatan yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ketika dalam mengikuti Engkau kami seringkali menunda Tuhan, menolak dengan alasan remeh-temeh yang tidak menyelamatkan kami. Ampuni kami Bapa di sorga, ajar kami Tuhan, didik kami Tuhan, supaya benar-benar ketika Tuhan panggil kami siap sedia, baik atau tidak baik waktunya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, kami mohon ampun ketika kami tidak sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Kami mohon ampun Tuhan,
Ketika Engkau memanggil kami, Engkau memakai kami, tapi kami sering kembali kepada dosa, kami sering kembali kepada kepahitan, kami tidak mau mengampuni Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak bisa. Roh Kudus, mari jamah kami Tuhan, biarlah kami benar-benar diubahkan, dipulihkan, dan menjadi pribadi yang baru Tuhan, lahir baru Tuhan. Kami percaya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Biarlah Tuhan, firman Tuhan hari ini juga boleh menguatkan kami dan memerdekakan kami Tuhan. Dan kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Segala pergumulan kami, kehidupan kami, tantangan pelayanan dan lain sebagainya Tuhan. Kami tahu Engkau yang paling tahu. Kami mohon dengan kekuatan-Mu, otoritas-Mu, kedaulatan-Mu Tuhan, Engkau memberkati dan menjamah setiap kami. Dan biarlah ketika kami pulang, kami dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, yang oleh karena Tuhan Roh Kudus, kami keluar dan menjadi beda, menjadi menang, dan bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam kasih-Mu. Biarlah semua yang telah kami terima Tuhan, Engkau juga memateraikannya dan Engkau boleh meneguhkannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya penebus dosa umat manusia, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Setiap kita yang sudah dilawat dan siap jadi berkat, sama-sama berkata Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom.